JS Kamaludin sebagai analisa hukum atau pakar hukum nih soal perkara atau fitnah ijazahnya Pak Jokowi yang belum ada ujungnya nih. Namun dari pihak TPPUA atau Rasulullah JS mengajukan gelar perkara khusus di hari Rabu kemarin. Namun dari pihak Rasulullah JS meyakinkan bahwa tetap ijazahnya Pak Jokowi itu indikasi palsu. Nah, kata gelar perkara khusus ini dari pandangan seorang Pak Kamarudin melihatnya gimana sih? Perkara khusus ya? Perkara khusus. Berarti yang menggelar itu dari Mabes Polri. Mabes Polri dipimpin Brigjen ya? Iya. Tapi mereka itu kurang puas tentu karena tidak dihadiri oleh Pak Jokowi. Kemudian tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Jadi selalu ada buat mereka celah untuk mengatakan yang tidak seimbang dengan pikiran mereka. Gitu saya rasa. Betul. Jadi idealnya gelar khusus itu memang orangnya hadir dan fakta-faktanya juga dibawa ke persidangan. Nyatanya Pak Jokowi tidak hadir. Dikuasai, kuasa hukum dia datang. Ya, tapi yang hadir adalah kuasa hukum. Dan kuasa hukumnya juga tidak membawa ijazah aslinya itu kan. Jadi selalu ada celah. Kemudian UGM gimana? UGM menyatakan keahlian tapi diduga sih dia datang mendatangi gelar perkara khusus, tapi dia sudah menyatakan keasliannya. Dia menyatakan keasliannya. Kalau dia menyatakan asli, tanggung jawab dia itu. Jadi kalau mau tuntut aja UGM. Kalau tidak ya udahlah. Toh sudah kita pakai dia 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, 2 kali presiden. Apalagi sih yang tidak puas, udah maafkan aja. Pak Jokowi cabut laporannya, sedangkan mereka cabut gugatan di Solo ya. Udah ingkrah kalau nggak salah, udah putusan ingkrah yang di Solo. Apa hasilnya? Ingkrah. Ingkrahnya apa? Bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Asli ya. Tapi Pak Kamarudin melihat dari sisi gelar perkara kemarin itu, dalam proses gelar perkara itu akan dinyatakan dugaan asli. Proses laporan yang Pak Jokowi gimana tuh? Apakah masuk ranahnya untuk penyelidikan atau penyidikan? Kalau laporannya Pak Jokowi sudah masuk dalam ranah penyidikan. Betul. Karena dikatakan asli kan. Betul. Baik melalui gelar maupun gelar khusus ya. Maka sudah waktunya menyatakan penyidikan. Nanti dari penyidikan itu tinggal melihat siapa tersangkanya kan, siapa yang jadi saksi gitu. Jadi saya pikir-pikir hal ini tidak baik. Tidak baik buat masa depan kita. Ya. Udah. Ya.
kita berpikir apa sih yang dikejar oleh para, katakanlah yang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Kan sudah 2 kali wali kota, sekali gubernur, 2 kali presiden. Tentu pemikirannya kan harus dalam itu. Jangan malah membuat negara ini atau rakyat dalam artinya tambah berat. Seperti sekarang ini kan 1 US dollar itu 16.000 sama dengan 16.000 lebih. 18 atau 17? 16.000 Berapa? 16.000 lebih. 16.000 lebih ya. Bisa-bisa nanti 17.000, 18.000 sampai 25.000. Yang menderita kan rakyat kita juga. Ya. Itu yang dipikirkan oleh Pak siapa namanya, Rasulullah dan kawan-kawan, untuk diambil mana yang terbaik buat negara kita ini. Tapi kan ini kan pertanyaannya kan fakta hukum, masyarakat juga bertanya-tanya, ya kan, karena unsurnya ini kan fitnah, ya kan, jadi digaungkan oleh Rasulullah CS bahwa dia menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Namun dari pihaknya Rasulullah CS juga tidak membuktikan keahliannya, tapi berdebat lagi kalau yang itu palsu asli, dia buktiin aja. Nah, Pak Kamarudin kata gimana 2 perdebatan itu? Ya kalau ini kan dia kan Pak Jokowi ini kan presiden. Kalau dia presiden kan tidak ada hak keperdataannya. Tunjukkan aja kalau ada aslinya kan. Biasanya dipoto wartawan selesai. Tapi kemarin kan dia bilang ijazahnya asli. Ada beberapa dari pandangan seorang Pak Kamarudin dalam perkara yang tidak ada ujungnya soal ijazah, apakah ada sakit hati atau ada kriminalisasi kan sih dalam posisi perkara ini? sulit yang menyatakan ada sakit hati apa tidak. Tapi kalau menurut saya permintaan tentang ijazah itu ditunjukkan saja hal yang wajar. Apalagi ada undang-undang transparansi informasi publik. Tapi kalaupun Pak Jokowi tidak mau menunjukkan, ya alasannya apa? Kan punya hak pribadi dia, karena kan Enggak, itu kan pejabat publik. Ada transparansi informasi publik. Tapi kalau dia tidak mau ya sudah. Kalau tidak mau ya. Tapi kalau masyarakat menimbang misalnya dengan banyaknya utang negara, apabila dia ijazahnya palsu misalnya dan dinyatakan batal misalnya, apakah utang negara tidak kita bayar? Itu jadi pemikiran. Jadi menurut saya udahlah dipikirkanlah sama Rosyul dan kawan-kawan. Utang negara kita udah makin banyak. Kompaklah diajak negara ini untuk membayar. Itu loh. Jadi tidak bagus juga mengubur-ubur ijazahnya. Tapi udah selesai jadi presiden. Itu menurut saya. Oke, siap. Oke.